Di antara orang-orang yang mereka itu akan mendapatkan syafaat, yaitu adalah orang-orang yang mereka membaca surat Al-Mulk. Kan sudah Ustaz disebutkan tentang Quran, nah, itu secara umum. Ini secara khusus. Orang yang membaca Al-Quran secara umum akan mendapatkan syafaat. Betul. Rasulullah SAW mengatakan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahli. Baca Quran, sesungguhnya Quran itu kelak menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Itu dalilnya umum yang kita sudah sebutkan nomor 4 kalau tidak salah. Adapun ini disebutkan secara penyebutan khusus, yaitu apa? Membaca surat Al-Mulk. Maka kemudian dalilnya dulu kita bacakan supaya kita paham. Maka sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan suratum minal Quran fihi salasuna ayatan tashfa' li sahibiha hatta yughfar lahu. Wa qala tabarakalladzi biyadihil mulk fa akhrajathu minan nar wa adkhalathul jannah. Rasulullah itu termasuk salah satu laki-laki di antara para nabi yang selalu merutinkan membaca surat Al-Mulk sebelum beliau tidur. Jadi termasuk kebiasaan Nabi ketika malam beliau berwudu, beliau mematikan lampu penerangan rumahnya dengan baca bismillah, dia kemudian mukul-mukulkan tempat tidurnya membaca bismillah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan ayat kursi. Dan termasuk kebiasaannya Nabi dalam satu riwayat yang sahih, sesungguhnya Rasulullah SAW sesungguhnya beliau senantiasa merutinkan untuk membaca surat Al-Mulk sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi. Makanya Nabi kemudian mengatakan fihi, di dalam Al-Quran itu ya salasuna ayatan, ada satu surat yang kemudian jumlahnya itu 30 ayat, yang mana bagi orang yang membacanya dan merutinkan untuk membaca surat Al-Mulk, maka sesungguhnya yughfar lahu, dia itu akan diampuni oleh Allah secara khusus ketika dia merutinkan surat Al-Mulk. Kemudian Nabi membacakan apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat yang pertama dalam surat Al-Mulk. Berarti surat Al-Mulk itu kemudian memiliki keutamaan double. Keutamaan secara umum dia bisa memberikan syafaat bersama Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah dan yang lainnya. Tetapi kemudian ada keutamaan yang kedua. Keutamaan yang kedua dia secara khusus disebutkan oleh Nabi merupakan surat yang mampu bisa memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Surat Al-Mulk gitu. Dan Nabi membacanya sebelum beliau itu kemudian tidur. Ya. Makanya kemudian disinilah kita mendapati dalam beberapa keterangan para ulama, dalam keterangan yang disampaikan dari Imam Tirmidzi, maka Rasulullah SAW terbiasa untuk membaca Al-Mulk sebelum beliau tidur, dan kemudian beliau tidur dengan membawa surat Al-Mulk karena keagungan makna yang dimiliki oleh surat Al-Mulk. Ya. Dan ini kemudian harusnya menjadi perhatian. Boleh nggak Ustadz kita itu mengutamakan surat-surat tertentu daripada surat-surat yang lainnya? Boleh, tidak apa-apa. Kenapa? Karena mengutamakan ayat di atas ayat yang lainnya termasuk di antara perkara yang diperbolehkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha." Tidaklah kami hapus satu ayat lalu kami datangkan ayat yang semisalnya atau ayat yang lebih baik. Allah menyebut ayat yang lebih baik. Berarti di dalam Al-Quran ada surat yang lebih baik daripada surat yang lainnya. Iya. Itu Allah yang menyebutkan itu. Makanya kemudian surat Al-Baqarah tidak bisa disamakan dengan surat Maryam. Surat Ali Imran tidak bisa disamakan dengan surat Hud. Kenapa? Karena keutamaan yang dimiliki surat Al-Baqarah itu besar dibandingkan surat-surat yang lainnya. Sebagaimana surat Al-Mulk itu keutamaannya lebih besar daripada surat Nuh ataupun surat Al-Munafikun sekalipun. Kenapa? Dia punya keutamaan khusus. Karena tidak semua Al-Quran itu tidak semua surat di dalam Al-Quran itu memiliki keutamaan khusus. Semua surat di dalam Al-Quran memiliki keutamaan umum. Keutamaan umum itu apa? Dibaca berpahala dan menjadi petunjuk dalam kehidupan. Itu keutamaan secara umum. Adapun keutamaan secara khusus itu apa? Keutamaannya secara khusus yaitu adalah beda-beda. Contohnya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu keutamaan khususnya apa? Yaitu mampu memberikan naungan kepada orang ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar bersama dengan surat Ali Imran. Surat yang paling utama itu salah satunya Al-Baqarah, Pak. Makanya kalau Bapak itu anak-anak saya wajibkan itu menghafalkan surat Al-Baqarah.
Cuma masalahnya kan bukan anak saya. Dan kalau saya wajibkan menghafalkan surat Al-Baqarah, bulan depan tidak ada yang ngaji. Karena kemudian pasti tidak ini. Padahal surat Al-Baqarah itu besar, Ustaz, besar. Nabi itu selalu tanya surat Al-Baqarah, Pak. Nabi itu nanya selalu surat Al-Baqarah. Jadi Nabi itu kalau kemudian ada satu pasukan akan pergi, Nabi mengatakan, ayyuhum yahfaz surat Al-Baqarah. Mana nih yang hafal surat Al-Baqarah? Ada seorang sahabat mengatakan, ana ya Rasulullah. Berarti nanya amal itu kadang-kadang boleh. Jadi boleh nggak kita nanya amal? Siapa yang tadi malam sholat tahajud? Jangan buru-buru komentar itu tidak sunnah pertanyaan itu. Enggak lah. Nabi aja nanya kok. Kadang-kadang itu boleh. Nabi nanya, siapa ini yang hafal surat Al-Baqarah? Ana ya Rasulullah. Ya sudah, kamu jadi amirnya kelompok ini. Nabi ketika kemudian menguburkan orang, Nabi juga nanya. Contohnya dalam perang Badar dan perang Uhud, yang meninggalkan banyak, tidak bisa satu jenazah satu lubang, hanya satu lubang diisi 3 dan 4 jenazah sekaligus. Maka Nabi ketika kemudian akan memasukkan itu, Nabi selalu nanya dulu, ayyuhum yahfaz surat Al-Baqarah. Mana ini yang hafal surat Al-Baqarah? Fulan ya Rasulullah. Masukkan dia dulu. Ditarik dia, dimasukkan dulu, didekatkan ke liang lahatnya. Paling dekat dengan Ka'bah. Kenapa? Dia pulang kepada Allah membawa hafalan surat Al-Baqarah. Kita ini apa ridho toh Pak? Pulang kepada Allah tidak membawa hafalan Quran di dalam dada kita, berarti jangan-jangan dada kita ini kuburan loh. Rumah yang tidak dibacain Quran itu kan disebut apa? Kuburan. Bawalah 1 surat, 2 surat, jangan 3 surat yang terakhir toh, terus bawalah itu Al-Baqarah gitu kita bawa, atau kemudian kalau tidak mampu Al-Baqarah, Al-Mulk lah yuk kita hafalin gitu loh, supaya kita pulang kepada Allah itu membawa sesuatu yang kita hafalkan itu Quran itu. Makanya masih ingat itu ada seorang syekh itu dalam satu daurah, ada dalam satu acara daurah ya, kemudian disiarkan live di TV dan itu akhirnya ada yang merekam, ada di YouTube. Itu ada seorang syekh itu ditanya sama salah satu penanya di acara TV itu, ada pertanyaan lewat telepon. Syekh, saya ini ditempatkan orang tua saya di kuburan. Syekhnya kaget itu. Kamu umurnya berapa nak? 24 tahunan, 25 tahunan. Loh kok kamu ditempatkan di dalam kuburan? Orang tuamu masih hidup? Masih hidup. Orang tuamu miskin? Enggak, kaya raya. Dan orang tua saya juga sama, hidupnya juga di kuburan. Loh, saya bingung gitu. Di kuburan mana? Rumah saya. Loh, kok di rumah? Kemudian anak itu berkata, itulah lembutnya anak itu berkata, saya hidup 25 tahun. Semenjak saya balik umur 7-8 tahun, saya tidak pernah mendengarkan orang tua saya membacakan Al-Quran di dalam rumah saya. Bukankah rumah yang tidak dibacain Quran itu adalah kuburan, wahai syekhona, wahai syekh kami? Syekhnya nangis, Pak. Kadang-kadang kita itu Masya Allah, rumah kita kuburan, dada kita kuburan. Tidak mampu kita kemudian dan tidak pernah berhasrat untuk menghafalkan Quran. Ngaji harus sistematik Pak. Jangan ngaji itu 2 kali 3 kali cukup lah sehari itu. Jangan ngaji terlalu banyak. Sehari 6 kali itu tidak usah. Ustadznya cuma 4 kali yuk. Ini ngajinya itu 2 kali, sisanya pakai untuk kemudian menghafalkan Quran, nambah dikit-dikit. Jangan sampai kemudian ditanya sudah ngaji berapa puluh tahun. Oh 10 tahun saya. Sono pernah, Masjid Sono juga pernah. Tapi kalau ditanya hafalan Qurannya, nah itu masalahnya di situ tuh. Makanya Masya Allah ya, ayolah Pak hafalin Quran satu-satu Insya Allah. Karena apa? Dan itu termasuk di antara keutamaan kita bersama Al-Quran. Makanya kemudian di antara surat, kalau boleh saya katakan, kalau mampu Al-Baqarah, kalau tidak mampu ya sudah 10 ayat dalam surat Al-Baqarah. 4 ayat yang pertama ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, 3 ayat yang terakhir. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kemudian Ali Imran, tidak mampu Ali Imran ya sudah 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Kenapa? Surat itu dibaca terus oleh Nabi ketika bangun tidur. Al-Kahfi kalau mampu, tidak bisa Ustaz. Ya sudah. Walaupun tidak mampu. Bahwa kemudian dihafalkan 10 ayat yang pertama. Kenapa? Usiman fitnatid dajjal. Usima itu dijaga dari fitnahnya dajjal. 10 ayat yang pertama. Kenapa orang yang hafal fitnah 10 ayat yang pertama itu akan dijaga dari fitnahnya dajjal?
Kemudian apa? Al-Mulk, ini hafal ini kalau bisa. 30 ayat tok ini Pak. Kalau seharinya satu, tidak sampai sebulan hafal. Yaitu kemudian kita baca itu. Atau kemudian kalau yang selanjutnya mana Ustaz? Al-Kafirun. Kalau mampu insyaallah. Terus insyaallah mampu. Muter-muter aja itu biasanya. Kemudian sama 3 surat yang terakhir. 3 surat yang terakhir itu ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu sudah tahu lah insyaallah. Sunnah yang itu insyaallah tidak saya terangkan, insyaallah diamalkan terus. Karena yang dihafal itu doang. Jadi disitulah kita mengerti termasuk di antara keutamaan surat Al-Mulk. Kalau kita bertanya, saat saya ingin mendapatkan syafaat dari surat Al-Mulk, adakah waktu fihi taksis fi qiraatiha? Adakah kemudian keutamaan waktunya untuk membacanya? Tidak ada keutamaannya di waktu kapan saja. Tapi kalau kita merujuk kepada riwayat dari Imam Tirmidzi tadi, maka sesungguhnya Nabi membacanya setiap beliau menjelang tidur. Setiap menjelang tidur maka beliau kemudian membaca tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن
يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء